Sportcast Nusantara TV. Coach Indra ya, saya agak terpancing lagi untuk sedikit membahas. Makanya begitu saya bilang tadi kan senyum-senyum kan, Mas Coach. Betul. Ya, tinggal diterusin aja, Bang. Tadi kan sempat kepotong, Boy. Berarti Coach Indra tuh sudah setaraf dengan Polosin. Ya. Kalau untuk menangani tim usia muda di level SEA Games ya, dia sudah sampai di situ dan dia memang dia paham betul. Dia yang menghadapi lawan Thailand, menghadapi Vietnam tuh dia udah sangat paham, istilahnya dia sudah tidak hanya kenal ABC-nya. Tapi di dalam A-nya itu ada apa, di dalam B-nya ada apa, dia udah tahu semua. Makanya kalau menurut saya untuk level usia muda, entah itu 23, 20, apalagi kalau untuk ukuran Asia Tenggara SEA Games itu udahlah kasih dia. Emang dia habitatnya di situ. Nah, itu. Tapi kalau untuk habitatnya itu paling garis bawahi. Paling cocok lah dia di situ. Gitu Bung Robin. Iya, dan dia kan mengenal semua Arkan Fikri, Donitri, Ferrari. Emang dia bina dulu kan. Yang itu dia sukses di AFF U19, juara. Boy, jadi dia bawa tim ini lolos ke Piala Asia walaupun itu gagal, di Cina. Jadi memang cocok untuk Coach Indra bermain di U23, U20 di situ. Jadi memang pas. Apalagi untuk SEA Games kan. Orang paling cocok kalau mau dibilang apapun itu adalah Coach Is. Kalau bicara untuk SEA Games. SEA Games. Level SEA Games. Dan ini kalau dia juara kan harus bilang back to back tuh. Back to back. Oh iya, belum pernah ada dalam sejarah itu. Seorang pelatih yang melakukan sejarah di Indonesia. Back to back melakukan ini. Dan sebagian juga yang sukses di SEA Games sebelumnya kan ada. Yang dia tahu, yang bisa dibawa lagi. Dan dia benar, dia mengenal karakter semua pemain-pemain ini. Coach Is. Jadi dia paham benar. Jadi pas lah kalau dia berada di tim ini. Nama lain nggak ada Bung selain Coach Is? Ya, dari lokal ya? Jadi sebenarnya ada Mas ya. Jadi kalau kita lihat konsep kesinambungan penanganan tim nasional itu memang biasanya dari senior itu kan ke bawah sampai ke U17 itu biasanya memiliki mazhab yang sama gitu kan. Jadi karena kita seniornya mazhabnya Belanda, memang maunya Belanda semua ke bawah. Tapi yang juga tidak boleh diabaikan bahwa sepak bola itu bukan cuma soal taktik, bukan cuma soal strategi ya. Tapi juga ada soal psikologis, soal mentalitas, dan itu yang tampaknya belum didapat oleh pelatih-pelatih yang kita datangkan dari Belanda itu. Makanya saya sih menganggap ya kita lupakan dulu keinginan untuk membangun struktur yang berjenjang dari 17 sampai senior itu, kita lupakan dulu, perlahan-lahan kita terapkan. Sekarang berikan kesempatan kepada orang yang sudah mengenali karakter pemain, karena level U20 ke bawah, 23 ke bawah tuh masih butuh itu. Dan kalau kita masih pengen juara di SEA Games, ya udah kasih ke orang yang sudah berpengalaman di situ. Kecuali kalau kita menjadikan SEA Games ini sekedar batu loncatan misalnya. Target kita emas lagi dong. Iya dong. Emas, back to back. Iyalah. Oke. Ini karena bungkus sudah mazhab Belanda senior. Kita langsung ke tim senior lah. Kita ngomong tim senior Bung Ropan. Tim senior Belanda banget kan permainannya kalau kita lihat kemarin lawan Taiwan, Cina Taipei, dan juga lawan Lebanon. Bagaimana Bung? Ya kalau kita bandingkan dengan Cina Taipei kan memang kelasnya beda. Peringkatnya jauh, kemudian kualitasnya bahkan bukan cuma 6-0 juga kita bisa menang. Mungkin lebih dari itu kita bisa dapat. Peluang kan begitu banyak. Tapi itu cocok lah, kita berterima kasih karena Cina Taipei sudah bisa menggantikan posisi Kuwait kan. Kalau nggak ada kita cuma satu match lawan Lebanon doang. Rugi dong kita. Jadi itu kesempatan dijadikan juga oleh Clifford ketika ada Cina Taipei atau Taiwan ini. Semua pemain yang belum banyak dapat jam bermain, termasuk dengan datangnya kembali Mark Klok setelah 1,5 tahun itu, kan bisa dimainkan. Dan semua ingin membuktikan kan. Ya, mumpung ini kesempatan, ya Mark Klok bisa bikin gol, bisa bikin assist, Beckham Putra semua kan bermain dengan bagus. Sain Patinama yang jarang dapat tempat sekarang bermain dikasih di posisi kiri. Jadi semua lah. Nathan Cho kan yang itu bermain dengan oke. Jadi pemain-pemain yang dianggap ini pemain inti mungkin diistirahatkan waktu itu untuk lawan Lebanon. Karena lawan Lebanon itu yang saya lihat ini cocok untuk karakter kita menghadapi Irak atau menghadapi Arab Saudi di round keempat. Ya, sehingga itu. Tapi saya yang kaget itu kemarin, yang gue bilang kita bisa bermain dengan sangat bagus, pemain-pemain itu. Dan Lebanon tuh bermain, tuh parkir pesawat di dalam, itu 81% loh. Mereka 19% penguasaan bola, Mas Kus ya. Itu dia datang pada tanggal 25 Agustus mengalahkan Qatar. Qatar ini kalah. Sebelum berangkat. Qatar loh, Mas. Ini dengan kita dipaksa untuk bertahan total. Dan bahkan dengan sekali-sekali mereka harus kasar kan, bermain dengan keras. Dan pemain kita jalan. Kemudian bagaimana Clifford bisa mengganti posisi 3-4-3 jadi flat 4. Kevin Dix bermain di tengah bersama dengan Jai kan tuh sesuatu yang luar biasa. Padahal di bench itu ada Rido, ada dengan Jordi yang sebelumnya main lawan Taiwan kan berdua. Dia bisa pakai Yakob Sayuri itu bermain di kanan kan tempatnya Dix itu. Ya kan? Kemudian di kiri ada Dean James.
Dia coba mendorong Verdong bermain. Kan satu hal yang sangat penguasaan bola yang sangat tinggi. Saya memang nggak ada gol maksudnya. Iya. Bungkus pasti juga terkesima juga ataupun melihatnya sesuatu yang beda gitu dengan timnas melawan Libanon terutama. Iya, jadi saya melihat gini. Untuk pertama kalinya saya melihat filosofi sepak bolanya Clifford itu bisa diterapkan di 2 pertandingan kemarin. Itu untuk pertama kalinya. Karena waktu pertandingan kualifikasi putaran ketiga, saya lihat dia itu pragmatis. Dia hanya melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Dia coba pertahankan itu. Karena waktu pertama kali dia coba, waktu lawan Australia. Itu kan gagal. Dia main dengan formasi 4 di belakang, dia gagal. Di tengah pertandingan dia ubah jadi 3. Setelah itu dia konsisten dengan 3. Dia tidak berani mengubah. Nah sekarang ini, karena bukan pertandingan resmi, hanya uji coba, dia berani bereksperimen. Dan baru kemarin tuh filosofinya tuh kelihatan tuh filosofi sepak bola yang ingin dikembangkan Clifford. Hasilnya memang tidak maksimal karena lawan Lebanon kita nggak mencetak gol. Tapi kalau kita lihat sistem of play, bagaimana kita mengontrol permainan, bagaimana kita memanfaatkan wing wonders-nya Belanda itu, Miliano di kanan, kemudian di kiri bergantian beberapa pemain dicoba gitu ya. Termasuk Beckham juga kan sempat dicoba. Lili Pali ya. Lili Pali juga. Jadi kelihatan bahwa kemarin itu adalah gambaran tentang apa yang ingin dibangun oleh Clifford di timnas senior dan baru bisa dieksekusi dalam pertandingan uji coba. Nah masalahnya kemarin lawan Lebanon nggak bisa mencetak gol. Nah itu yang dikhawatirkan orang. Kalau lawan Irak nanti nggak bisa bikin gol juga, lawan Arab Saudi nggak bisa bikin gol, kan berarti nggak lolos dong. Kan kita harus menang, harus juara grup. Karena kalau nggak juara grup, udah ditunggu Bolivia loh. Itu yang lebih berat. Kita masuk ke zona yang sana ya. Kalau kita putaran kelima itu ketemunya Bolivia lebih berat. Jadi kalau bisa lolos di sini, kalau mau lolos di sini, kalahkan itu Arab Saudi, kalahkan itu Irak. Nah jadi apa yang sudah ditunjukkan kemarin itu sudah bagus. Nah sekarang tinggal bagaimana strikernya. Nah ini persoalannya, strikernya kemarin itu yang nggak ada. Mauro menurut saya belum lah, untuk senior belum. Apalagi dia ini baru pertandingan pertama ya. Jadi saya tidak menyalahkan Mauro karena memang dia baru ya. Dia butuh waktu adaptasi. Tapi kalau untuk bulan Oktober, menurut saya sih masih harus Ole. Kalau bukan Ole ya saya memang melihat ini udah bagus nih cara mainnya, sistemnya, opsi pilihan pemain juga udah banyak nih. Di belakang menurut saya yang paling padu itu kayaknya sih sekarang Ijes sama Dix. Kayaknya ya, saya nggak ngelihat Ijes sama Misilher. Kalau Hamder juga enggak. Masih berisiko. Jai Ijes sama Rido juga kayaknya enggak. Kayaknya sama ini ya. Iya, itu yang solid. Formula yang kemarin solid 2 orang itu solid ya. Banget. Iya. Karena Dix itu bukan sekedar kuat, dia juga matang. Itu bedanya. Yang membedakan dia dengan Justin Hubner, dengan Rizky Ridho, dengan Misilher, dia matang. Dia matang. Kapan saatnya dia ambil, kapan saatnya dia tutup, kapan saatnya dia maju, kapan saatnya dia sapu bersih. Semuanya dia keputusannya tuh judgementnya. Kita tidak mengatakan bahwa Ridho tidak bagus. Semua bagus. Menghadapi putaran keempat begini ya, kayaknya kita menemukan double center back yang kita anggap, wah ini kuat ini Bung. Dan itu kan gambaran yang sudah ada kemarin. Lawan Lebanon itulah gambaran dari 2 bek antara Jai dan Dix yang pasti dia akan mainkan. Kalau dia sudah bisa mencoba itu, 2 ini akan dia mainkan. Satu lagi Bung Ropan, posisi Tom Haye di babak pertama itu diisi oleh Verdong. Ya kan? Verdong yang melakukan gaya seperti Tom Haye. Dan hasilnya nggak mengecewakan Bung. Iya, Iya dong. Jadi dia menempatkan karena dia pikir dia masih punya bek kiri yang yang handal. Dean James bermain bagus loh kemarin. Luar biasa. Dengan Verdong bermain di sana kan dia punya kecepatan. Berbeda tentunya dengan Haye yang lebih stylish kan. Haye bermain. Nah dia butuh pemain yang seperti itu. Kalau Joe Pelopesi kan memang bertahan benar ya. Main simple, box to box. Tapi dia perlu seperti Verdong yang mainnya tuh tough benar. Rebut bola bagus, punya kecepatan untuk masih muda juga, transisinya. Punya kecepatan. Iya, dan itu kita setelah Verdong kita kembali ke Dix yang masuk 9 tadi. Dix itu kalau dalam transisi bermain itu dia cepat untuk membantu serangan. Kalau Jai kan akan coba tahan dulu. Tapi Dix selalu banyak kemarin kita lihat dengan Lebanon pegang bola dan berani progresif untuk main lebih ke depan. Jadi saya udah melihat wah ini yang benar. Jadi Bungkus. Jadi kita setuju nggak kalau mengatakan bahwa Verdong bisa jadi starting line up untuk menggantikan Tom Haye yang Anda lihat tadi kan hari ini lawan
Persib lawan siapa hari ini? Persebaya. 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 Anda bisa nilai. Jadi Tom Haye menurut saya karena dia terlambat mendapatkan klub itu mengalami penurunan level kebugaran. Saya pikir Nah juga level seperti fitness itu yang membuat dia kemarin tidak dimainkan sebagai Tidak pemain maksimal, yang main 90 menit lah gitu. Dan menurut saya untuk mengejar sampai Oktober mungkin juga ada kekhawatiran pelatih dia nggak akan nyampe di level 90 menit. Karena itu pelatih kemarin eksperimen, dia coba Verdong di situ. Sebetulnya sudah ada Nathan yang hari sebelumnya main bagus. Tapi pelatih butuh yang more secure, lebih meyakinkan gitu loh. Makanya dicoba Verdong dan menurut saya Verdong meyakinkan. Jadi tidak mustahil nanti di pertandingan sebenarnya melawan Arab, melawan Irak, tidak mustahil Verdong main di situ bersama dengan tidak mustahil juga Tom Haye atau mungkin Nathan bersama dengan Joy. Joy ini yang udah pasti menurut saya. Joy pasti tidak tergantikan. Nah yang menarik, saya menduga cara main yang kemarin diterapkan oleh Coach Kluivert itu juga bagian dari upaya untuk mengaburkan tim analisnya Arab karena dan ada Irak. mata-mata Irak dan Arab jadi juga. mereka mengintip Mas. Dia diubah-ubah itu. Digeser-geser. Jadi Irak juga gitu. Iya, jadi saya juga memahami kenapa kemarin Verdong tiba-tiba di tengah. Saya bilang ini pasti bagian dari skenario besar juga. Dikacaukan. Karena Verdong nanti mungkin tetap main di bek kiri dong. Iya, bisa aja. Verdong akan ke kiri lagi bisa aja. Gitu. Bisa juga ya, Bisa walaupun juga. kita senang gitu, kita puas. Tapi ya mungkin Kluivert lihat dia, kau tetap ada di kiri. Dan bagi Verdong kan itu kejutan besar. Dia nggak pernah mungkin di klub dia juga di NEC itu bermain di posisi gelandang. Karena agak ke dalam ya. Ke dalam, kalau ke dalam bermain dengan 3 back dia bermain. Bisa. Tapi kalau bermain sebagai gelandang, mau gelandang serang atau gelandang bertahan itu mungkin baru kemarin dicoba oleh PK. Tapi bungkus, semua penonton, semua penggemar sepak bola netizen angkat topi buat Kakak Ricky dan Yaakob Sayuri. Iya, saya lihat dua pemain lokal yang sekarang sangat progresif, sangat berkembang. Itu memang Kambuaya bersama dengan Sayuri dan Rizky Ridho memang. Ya oke lah, Beckham memang kemarin main bagus ya, tapi level lawannya kan China Taipei. Beckham mungkin kalau untuk main menghadapi Arab lawan Irak mungkin akan mendapat menit bermain, tapi sulit untuk menjadi starter. Tapi kalau Sayuri kemarin luar biasa. Kita seolah-olah melihat versi lain dari Kevin Dix dalam diri Sayuri. Defense-nya kuat, naik turunnya bagus, dan dia selalu muncul gitu loh. Pada saat tim membutuhkan dia di posisi bek kanan, dia muncul. Jadi penempatan posisinya kemarin tuh jarang banget salah. Kadang-kadang kelemahan Sayuri ini kan tinggi terus gitu, overlap naik terus, dan di belakangnya lupa. Kemarin dia rapi. Itu bukan karena ada Miliano juga, sehingga iya, betul. Itu kan paralel itu, sejajar begitu. Pairing gitu ya, pairingnya tuh dapat. Ketika Miliano masuk, yang muncul overlap adalah Sayuri, gimana? Padahal kan dia kalau di Malut kan dia lebih didorong ke depan Mas ya. Iya, di wing ya. Di wing, bukan di kanan. Tapi kemarin nampaknya Kluivert bisa menemukan itu, dan dia saya lihat itu bermain secara back to back sebagai starting 11 loh. Iya. Bermain dengan Taiwan, itu dia dengan Audero yang tetap dipertahankan saat bermain lawan Lebanon. Dan bermain yang sangat bagus. Dia kan yang memberikan salah satu assist ke Eleanor Reinders. Gol Eleanor Reinders dari kanan. Dari kanan, Yaakob yang memberikan itu, dan cerdas sekali. Dia nggak asal angkat bola, Boy. Jadi dia lihat dulu posisi dari Eliano Sebelum kita beri Kakak Ricky bagaimana? Kakak Ricky bagaimana? Luar biasa. Ini satu kata bisa, itu pemain yang bagus. Makanya ketika dia diambil terus oleh pemain-pemain Lebanon kemarin kelihatan sekali skill bagus. Bahaya sekali. Teknik bagus, dan pasti dilihat oleh pemain-pemain Arab. Dan dia makin matang. Makin matang memang. Pemain Arab, pemain Irak lihat tuh pasti. Sip, kita break lagi. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.